wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pengurus atau takmir Masjid Agung Pelita ini yang saya muliakan, bapak-bapak seluruh jamaah yang saya hormati, kita sangat bersyukur Bapak Ibu karena kita diberi kesempatan oleh Allah bersujud di pagi hari ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang telah kita laksanakan dan mengijabah doa yang telah kita panjatkan bersama. Dan sebentar lagi Bapak Ibu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan dan bisa melaksanakan seluruh rangkaian amalia Ramadan kita. Baik Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk mengisi taklim kita subuh ini. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan ayat dan berikut penjelasan dari tafsir Al-Munir, yaitu surah Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun dan seterusnya. Terjemahannya adalah sesungguhnya manusia itu diciptakan senang gelisah, suka gelisah, berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sesuatu yang kurang menyenangkan, maka dia akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Tetapi kalau ditimpa kebaikan, dia pelit. Illal musallin, kecuali orang yang senantiasa melaksanakan salat, alladzina hum an salatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa dawamah berkesinambungan salatnya, walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, dan mereka yang menyadari bahwa di dalam harta-harta mereka ada hak-hak tertentu, lis-sa'il wal mahrum, bagi mereka yang meminta-minta dan ataupun yang tidak meminta-minta, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, melalui ayat ini Allah memberikan informasi dari awal kepada kita bahwa salah satu tabiatnya manusia itu adalah suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Ya, itu tabiat kita sebagai manusia. Apabila ditimpa sesuatu yang kurang menyenangkan, ya mengeluh. Halwa itu menurut Wahbah Suhaili dalam tafsirnya ini, sari'ul hazan wal jaza. Sari cepat, hazan bersedih. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa dia cepat sekali atau langsung bersedih, berkeluh kesah. Mengapa? Karena dia syadidul hirs, tinggi kemauannya. Al-hirs itu ambisi. Dia sangat ambisi terhadap sesuatu.
Dia ingin cepat terwujud apa yang dia inginkan. Tetapi qalilus sabar, kurang kesabaran. Kurang kesabaran. Nah, itu yang disebutkan dengan halwa, yaitu yang suka berkeluh kesah. Asyar itu artinya apa? Yang kurang menyenangkan. Bahasa asyar itu Bapak Ibu sebetulnya bahasa kita. Sebetulnya kalau dari Allah itu tidak ada yang buruk. Tapi kadang ada bahasa kita yang sesuatu yang kurang menyenangkan. Apa yang kurang menyenangkan bagi kita adalah pertama dalam persoalan ekonomi misalnya. Kita dalam keadaan yang kurang kita senangi dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita tidak bisa beli motor, sementara di sekeliling kita itu punya motor, bahkan punya mobil misalnya. Iya. Padahal Bapak Ibu sekali lagi bahwa tidak ada yang buruk datangnya dari Allah. Semua yang datang dari Allah itu adalah kebaikan. Iya. Al khairu idza massahul khairu manu'a. Al khair itu apa? Al khair itu adalah asya, awil mal wal ghina. Kelapangan dari sisi ekonomi. Al-mal, lagi banyak hartanya. Wal ghina, ya kaya. Ketika dia ditimpa hal-hal yang menyenangkan seperti ini, manua, dia pelit. Dia pelit. Jadi itu tabiat manusia. Kita semua Bapak Ibu semua yang saya hormati, tapi bukan berarti bahwa karena Allah menyampaikan dari awal bahwa kita akan seperti itu, tidak. Justru karena Allah sudah menyampaikan dari awal, memberitahukan kita di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kemudian kita bisa mengantisipasinya, menghindarinya, karena ini dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelitnya bukan main. Ya biasalah misalnya kalau mau pedagang misalnya. Pedagang itu kalau ditimpa sesuatu yang kurang menyenangkan. Apa yang kurang menyenangkan bagi pedagang? Rugi misalnya. Oh kemana-mana cerita kerugiannya. Waduh rugi besar lagi saya ini. Rugi besar lagi. Tapi dapat untung yang banyak, diam-diam aja. Giliran dapat untung yang banyak, diam. Terus orang bertanya, kali ini kamu rugi, terus kemarin-kemarin rugi kan? Kada. Tapi yang dicerita itu adalah kerugiannya. Ini orang yang suka berkeluh kesah. Tapi ketika ditimpa hal-hal yang baik, menyenangkan, diam aja. Dimintai sumbangan tidak bisa, tidak mau pelit. Ya itu yang dilarang. Jadi kasirul mar'i yubalighu fil imsak. Imsak itu artinya ya menggenggam, menahan, tidak mau mengeluarkan, menyedekahkan kepada orang lain. Wahadil awsafis salasa, wahadil awsafus salasa. Tiga sifat-sifat yang tiga ini, ketiga sifat ini, ya suka berkeluh kesah, ya gelisah dan pelit itu adalah tabiat kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, sekali lagi mengeluh, ya kemudian gelisah dan pelit itu, terutama mengeluh Bapak Ibu, itu dilarang oleh agama. Karena mengeluh itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita hanya mengeluh. Mengeluh itu ya justru dampaknya banyak. Saya membaca sebuah artikel Bapak Ibu. Ada banyak yang ditimbulkan oleh orang yang suka mengeluh itu. Pertama adalah suasana hatinya tidak akan baik. Dia hanya jalan di tempat, tidak ada usaha. Kalau orang suka mengeluh, suasana hatinya dia selalu dalam keadaan tidak baik. Mengapa? Karena dia tidak bisa move on, istilahnya kalau anak-anak sekarang move on. Kerjanya hanya mengeluh, curhat kemana-mana. Ya.
Kemudian yang kedua, sulit fokus dengan apa yang harus dia kerjakan. Nah, ini bahayanya orang-orang seperti ini kalau dia karyawan, pas ditempatkan pada posisi pelayanan publik. Karena dia tidak akan bisa fokus pada tugasnya sebagai pelayan. Karena dia selalu suasana hatinya yang tidak nyaman, karena selalu memikirkan masalah yang dihadapi. Karena ada juga orang yang suka mengeluh itu kan. Kalau mengeluh sesekali mungkin ya enggak inilah, tapi kalau kerjanya setiap ada masalah yang dihadapi mengeluh aja. Dan itu pada akhirnya kita pun yang melihatnya itu ya malas juga melihatnya, nggak ada gairah melihatnya. Setiap kita ketemu lain mukanya. Nah itu kan biasanya. Padahal kan semua orang ada masalahnya kan, tetapi tidak semua orang kan mengeluh karena semua sadar apa gunanya mengeluh. Mengeluh atau tidak mengeluh tetap ada masalah yang kita hadapi. Yang terpenting adalah berusaha dan berdoa atas apa yang kita hadapi. Iya. Hasil pekerjaan orang yang suka mengeluh itu tidak akan maksimal. Dan itu bisa merusak hubungan antara dia dengan orang lain. Misalnya dia curhat kepada seseorang. Ibu-ibu anggota yasinan misalnya curhat kepada temannya tentang kelakuan suaminya misalnya. Tentang kelakuan suaminya. Misalnya suaminya beristri lagi, diam-diam nikah siri lagi. Apakah itu? Dia tidak sadar bahwa sebetulnya teman yang dia curhati itu bisa jadi kemudian cerita kepada orang lain lagi. Dan betul, orang yang dicurhatinya itu cerita kepada orang lain. Akhirnya menjadi cerita atau buah bibir di kalangan ibu-ibu yasinan misalnya. Atau ibu-ibu di perkampungannya. Dia tahu kalau ternyata dia menjadi buah bibir. Apa yang terjadi? Rusak hubungannya. Keluar dari anggota yasinan lagi. Itu biasa. Jadi bisa merusak hubungan antara sesama. Iya. Gara-gara gosip. Yang berikutnya adalah bisa membawa pengaruh buruk dalam lingkungannya. Di kampung, dia terkenal orang yang suka mengeluh. Akhirnya bisa menyebarkan virus. Bukan virus COVID yang dia sebarkan, tapi virus mengeluh, suka mengeluh. Memberikan inspirasi kepada orang lain, ada mengeluh. Akhirnya setiap orang ketemu dengan dia, mengeluh. Akhirnya orang yang menemui dia itu juga terbawa. Mengeluh. Akhirnya suaminya heran. Mak, kenapa sih kau berubah, kok suka mengeluh? Kenapa? Karena sering ketemu sini. Jadi bisa menyebarkan virus. Ini lebih bahaya daripada virus COVID ini Bapak Ibu. Kalau COVID mungkin bisa mematikan langsung, tapi kalau ini kan menyebarkan di masyarakat. Orang-orang yang suka mengeluh. Ya. Jadi membawa pengaruh buruk pada lingkungan. Ya. Kemudian akan sulit berpikir positif. Orang seperti ini. Dan malah yang saya baca dalam artikel itu, bahayanya adalah itu bisa berpengaruh ke otak orang yang suka mengeluh. Karena di dalam kajian neuroscience itu yang menangani masalah otak itu, ternyata di dalam otak itu ada bagian tertentu yang disebut dengan hipokampus. Hipokampus itu adalah bagian dari otak yang fungsinya adalah untuk berpikir kreatif, mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Tapi karena otak ini tidak difungsikan, mati jadinya. Nah, orang yang suka mengeluh itu adalah sebetulnya membunuh bagian otak yang berfungsi untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Karena kebanyakan mengeluh, maka otak yang ini disfungsi. Jadi bukan cuma senjata Bapak yang bisa mati, tapi ada bagian otak kita itu di dalam kepala kita itu yang kemudian tidak akan berfungsi karena tidak difungsikan. Pada akhirnya mati sendiri. Dia suka mengeluh, tidak kemudian memfungsikan bagian otaknya ya untuk berpikir kreatif, mencari masalah yang dia hadapi. Ini bahayanya Bapak Ibu. Otaknya pun juga ini. Dan orang seperti ini akan terpengaruh pada kesehatannya, malas makan dan sebagainya. Akhirnya mengakibatkan penyakit fisik.
penyakit jiwa, penyakit fisik, dan jadinya malas makan. Kenapa? Larut dengan masalah yang dihadapi. Itu tadi, bagian otaknya pun sudah disfungsi, tidak berfungsi lagi. Jadi Bapak Ibu, ada dulu dosen di Mesir pernah berkata bahwa kalau di dalam anggota tubuh kita itu ada yang kita tidak pernah pakai, dia akan mati, Pak. Nah, akan mati. Jadi Bapak-Bapak, kalau ada anggota bagian tubuh kita itu yang tidak pernah lagi kita pakai, akan mati. Coba, akan mati, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Haji. Ya, mati itu Pak kalau tidak pernah dipakai. Itu kan pertanyaan, apa mati karena tidak pernah dipakai karena mati, atau mati karena tidak pernah dipakai? Itu pertanyaannya kan? Ya. Ya, ada memang kan Pak, misalnya mau maaf ya, di bagian lidah kita, bagian mulut kita itu, coba kita di Indonesia atau paling tidak di Kaltim ini, kadang cara penyebutan huruf-huruf itu kan juga beda kan. Misalnya Ustadz. Ada orang yang nggak bisa menyebut Ustadz. Jadi seharusnya dipanggil Ustadz, dipanggil Ustaz. Itu salah kan? Ada orang yang mau menghindari Ustadz, dipanggil Ustadz. Salah juga itu. Yang benar itu adalah Ustadz. Tapi ada orang yang susah menyebut itu Pak. Kenapa? Karena dari awal memang tidak pernah dilatih bagian mulutnya dan bagian lidahnya untuk menyebut itu. Akhirnya bagian itu mati. Itu yang saya maksud. Ada juga orang yang tidak bisa menyebut za. Kalau Fauzan dibaca Faja. Fauzan disebut Faujan. Nah, itu juga salah. Ada salah seorang unsur pimpinan kami di UINSI, apa namanya, Pak Abzar. Pernah juga ada juga saya jadwalnya ceramah di sini. Pak Abzar itu mahasiswa seringkali menyebut Pak Abjar. Saya bilang salah ini. Abzar. Abzar Nuraisa. Abjar ditulisnya, dibacanya, ditulis juga begitu. Ada juga orang yang bisa menyebut ain. Alamin, dia bilang ngalamin. Nah itu kan, ini semua terwakili itu Pak. Saya tidak ada suku-suku ini, saya semua terwakili. Jadi jangan tidak usah kita saling menghina antara satu suku dan yang lain karena tidak bisa menyebut. Semua suku ada kelemahan dalam menyebutkan huruf. Kenapa? Karena ini bukan cuma kita Pak. Di orang-orang Arab juga begitu. Waktu saya awal-awal saya karena pernah ada kesempatan diberi Kementerian Agama untuk ke Mesir 1 bulan, saya agak susah memahami. Karena ternyata orang Mesir itu, mungkin tidak semua, tapi banyak yang begitu, nggak bisa menyebut jim, jam. Kalau dibilang Jamal, Gamal. Saya sendiri dipanggil Abdul Majid, bukan Majid, tapi Majid. Nggak bisa menyebut jim. Nah, beliau sendiri kemudian berkata bahwa kalau ada di dalam bagian tubuh kita itu yang tidak pernah kita pakai, dia akan mati. Nah, itu yang saya maksud. Jangan ke yang lain-lain, Pak. Nah, jadi akan mati dia kalau tidak pernah difungsikan. Nah, termasuk otak tadi yang seharusnya digunakan untuk berpikir kreatif, mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi, tapi kemudian dikalahkan oleh kebiasaan kita mengeluh. Berkeluh kesah, curhat kemana-mana terhadap persoalan yang kita hadapi. Nah ini yang dilarang oleh agama Bapak Ibu. Tapi kemudian di ayat yang saya bacakan tadi Bapak Ibu, Allah memberikan pengecualian. Ada beberapa orang yang tidak akan suka mengeluh. Siapa mereka? Illal musalli, kecuali orang-orang yang salah. Alladzina hum an salatihim daimun. Yaitu mereka yang salatnya berkesinambungan, menjaga kesinambungan salatnya. Dawam. Ya. Jadi orang yang suka menjaga. Innan nasa yattasifuna bi sifatil dhammi illal muwaffiqin al mahdiyin ilal khair. Orang yang senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada kebaikan, yaitu mereka yang menunaikan salat. Jadi ternyata Bapak Ibu,
salat itu bisa menghindarkan orang dari penyakit orang sudah berkeluh kesah. Kenapa? Dia berkeluh kesahnya di salatnya, dalam salatnya. Bapak Ibu, ketika misalnya kita sujud terakhir, silakan berkeluh kesah kepada Allah. Tetapi berkeluh kesah, kalau bahasa Banjar, bahasa Bugis kita pakai, apalagi bahasa Mandar, bahasa Indonesia, ya jangan keluar dari mulut kita, tapi cukup dalam hati. Dia curhat. Jadi inilah fadilahnya salat Bapak Ibu. Kan sudah sering kita dengar bahwa salat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak secara langsung Pak, tidak secara langsung. Tapi kebiasaan kita berzikir, kebiasaan kita menjaga salat, dawama menjaga kesinambungan salat, itu kemudian ada dua kemungkinan. Salah satu dari dua ini. Pertama adalah dia mendapatkan pencerahan dalam salatnya. Ketika salat itu dijaga baik-baik, kita nyaman melaksanakannya, dan setelah salat pun kita merasa nyaman dengan itu, maka orang itu kemudian apa yang terjadi mendapatkan pencerahan. Pencerahan apa? Dia kemudian berubah pikiran, berubah pola pikir, berubah paradigma terhadap masalah yang dihadapi. Yang tadinya dikira keburukan, hal yang buruk, tapi kemudian karena banyak berzikir, banyak melaksanakan salat, menganggap, oh ternyata memang apa yang saya dapat itu sudah bagian saya. Ngapain saya repot-repot memikirkan, menginginkan sesuatu yang tidak dibagikan oleh Allah kepada saya. Itu sudah bagian saya. Akhirnya masalah itu tetap ada, tetapi bagi dia sudah berubah, bukan masalah, tetapi itu sudah bagiannya dari Allah. Hanya berubah pikiran. Kenapa? Dari pengaruh salat yang sering dia lakukan itu. Tapi salat yang seperti apa, Pak? Nah, salatnya seperti apa? Wa yuhafiduna ala awqatiha. Orang yang menjaga waktu-waktu salatnya. Salat yang terbaik itu adalah salat yang dilaksanakan secara berjamaah. Ini yang paling bagus, yang paling afdal. Ketika kita salat berjamaah, otomatis kita melaksanakannya di awal waktu. Bapak Ibu, ulama kita berkata bahwa waktu salat itu paling tidak ada 3. Awal, tengah, akhir. Awal itu ridha Allah, tengah rahmat Allah, akhir ampunan Allah. Yang terbaik dari rahmat dan ampunan itu apa? Ridhonya. Nah, kalau selalu kita bisa melaksanakan di situ, dawama terus-menerus menjaga kesinambungan salat kita di awal waktu, insya Allah akan ada barokahnya. Wa wajibatiha, dan wajib-wajibnya salat itu. Di dalam salat wajib ada rukun-rukunnya, ada yang ini. Kemudian fala yatrukunaha fi syai'in minal awqat, dan dia tidak meninggalkan sedikit pun dari waktu yang ada kecuali dia lalai, tapi sengaja meninggalkan itu adalah bagian dari dosa. Nah, ini salat-salat yang wala yusbilukum anha syagilun, dia tidak menyibukkan diri, dia dihalangi oleh kesibukannya. Bahkan di dalam salat pun dia tinggalkan semua ingatan-ingatan yang sifatnya duniawi, menghadirkan hatinya, menghadirkan Allah di dalam hatinya untuk melaksanakan salat itu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita jaga. Wa yatamatsaluna haqiqataha minasilati billah wasyukun wal khusyu. Yaitu kemudian bagaimana dia melaksanakan salat itu dengan kemudian menjaga silahnya, hubungannya kepada Allah, tentram dan khusyuk. Nah, ini yang Bapak-bapak, bagaimana kita bisa menjaga salat kita dengan baik. Yang pertama tentu berwudu dengan baik wudunya, tertib, kemudian pakaiannya, menutup aurat dan sebagainya, masuk ke bacaan salatnya. Saya kira sudah sering kita mendengar Bapak Ibu penyampaian dari para guru kita, bacaan salat itu kan, salat itu kan ada rukun qalbi ya kan, dalam hati, ada rukun fi'liyah yang gerakan-gerakan, ada rukun qauliyah, bacaan-bacaan itu. Nah, bacaan itu Bapak Ibu perlu keluar dari mulut kita, bunyi kan, meskipun kita makmum juga perlu dikeluarkan bunyinya, tapi cukup telinga kita saja yang mendengar, jangan diperdengarkan kepada orang lain, karena itu akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar jamaah kita itu. Kadang ada orang Pak yang
terlalu kenyaringan membacanya sehingga 1, 2, 3 dari jamaah pun juga mendengarnya. Saya pernah cerita di sini bahwa saya pernah mengimami orang salat zuhur, nah lebih keras bacaan Fatihahnya di belakang saya daripada saya di depan sebagai imam. Itu sudah nggak benar, mengganggu orang. Apalagi imam kemudian berpikir di depan, bacaan Fatihah saya sudah selesai, yang di belakang belum. Gimana dia, ruku nggak, ruku nggak? Itu kan menjadi ini. Akhirnya imam ikut bacaan makmum. Itu mengganggu. Tapi cukup dikeluarkan dan telinga kita sendiri yang mendengarkan. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu bisa menambah kenikmatan salat. Tambah lagi dengan wirid dan zikir setelah kita melaksanakannya. Insya Allah, ya. Fahaulai laysu ala tilka sifati minal halil wal jis wal man wa innama hum bi imanihim fi kauni dinil haq wa nufusihim ala sifat mahmudah. Jadi insya Allah dengan hal seperti itu bisa meredakan keluh kesah kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah sebelum sampai ke sana dikatakan bahwa wahada dalil ala wujubil muwadhabati ala ibadah. Ini adalah petunjuk Bapak Ibu perlunya ketekunan kita terhadap ibadah yang kita lakukan. Jangan belang-belang. Iya. Kama jaa fi sahih an Aisyah, ada Bunda Aisyah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah. Amal yang paling disenangi oleh Allah itu adalah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling disenangi oleh Allah itu yang dilaksanakan secara rutin, meskipun sedikit, tapi dilaksanakan secara rutin itu lebih dicintai oleh Allah daripada ada sesuatu amalan yang bombastis kita lakukan, tapi hanya 1-2 kali saja. Tiba-tiba mengaji, langsung 3 juz langsung diambil dibaca, tapi kali itu aja, besok nggak lagi. Nah meskipun 5 ayat yang kita baca, tapi itu rutin. Nah, itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disenangi? Karena rutinitas itu kemudian itu akan berpengaruh pada hati kita, pada jiwa kita. Jadi rutinitasnya ini yang sangat penting Bapak Ibu. Jangan hanya sekali-sekali. Kalau hanya sekali-sekali, pada saat kita membaca nyaman. Tapi begitu kita tinggalkan lama, kumat lagi. Tapi kalau rutin, perlahan-lahan akan terkikis penyakit jiwa itu tadi. Iya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Bunda Aisyah, idza amila amalan dawam alaih. Ketika Nabi itu melaksanakan suatu amalan, maka beliau akan berkesinambungan terus terhadap amalan yang dia lakukan itu. Iya. Fayakunul murad, maka artinya yang melaksanakan sholat itu adalah pertama yudawimuna ala sholawati fi awqatiha, menjaga waktunya, ya kan? Kemudian menjaga hal-hal yang sebelum melaksanakan sholat, yaitu wudu, menutup aurat, wa talabul qiblah wa ghairiha, dan persoalan hati juga, ya, persoalan hati yang juga memperoleh menjaga persoalan-persoalan yang berbarengan dengan sholat itu sendiri, yaitu khusyuk. Bagaimana kita melaksanakan dengan tenang, jangan buru-buru, dan jangan ada riya di dalam hati kita. Termasuk menjaga amalan-amalan sunnah kita. Wal ityan bin nawafil wal mukammilat, menjaga hal-hal yang sunnah dan penyempurna. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, siapa yang bisa menghilangkan keluh kesahnya, yang tidak termasuk orang yang memiliki sifat seperti itu, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang menyadari bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang-orang tertentu. Hak-hak tertentu bagi orang-orang fakir di sekitarnya. Orang fakir itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada orang yang suka minta, ada orang yang tidak suka minta, karena menjaga ifahnya itu.
Dia miskin, dia butuh, tapi kelihatan nggak butuh sebetulnya. Karena apa? Dia nggak suka minta dia. Ada juga yang suka minta-minta. Nah itu yang perlu diberikan oleh kita semua, Bapak Ibu, diberikan bantuan. Ya, ay walladzina fi amwalihim nasibun muqarrar lidzawil hajati wal ba'isin sawa'un sa'alun nas au ta'affafu. Baik mereka minta maupun tidak meminta, termasuk zakat dan sebagainya. Ini supaya tidak terkena penyakit berkeluh kesah. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya adalah at-tasdiq biyaumil jazaa. Orang tidak akan berkeluh kesah kalau dia punya keyakinan terhadap hari pembalasan. Kenapa? Karena dia bilang, oke, saya nggak dapat di sini, tapi nanti saya akan dapat di sana. Yang penting saya menjaga salat saya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, insya Allah saya akan dapat di sana. Dan itu memang keyakinan yang harus ditanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu, bahwa ada hari pembalasan. Karena kita tidak mendapatkan itu karena kita menahan diri dari perbuatan haram. Bisa saya dapatkan itu, tapi saya akan melanggar ajaran agama. Bisa saya mendapatkan itu, tapi saya akan melanggar peraturan-peraturan dalam negara kita. Saya akan berurusan dengan polisi kalau kedapatan, kalau ketahuan, tangkap. Tapi saya menahan itu. Saya memilih untuk hidup sederhana, miskin bahkan. Tapi saya yakin saya akan kaya di sana. Berapa sih Pak usia kita di sini, Pak? Berapa sih? Maksimal sekarang 100 tahun, itu pun susah. Kita mendapati orang menyampaikan bisa sampai 100 tahun, Bapak Ibu. Kata Gus Baha, usia kita di kuburan jauh lebih panjang ketimbang usia kita di dunia. Paling tinggi 100 tahun. Tapi Bapak Ibu, orang yang di kuburan sana sudah berapa ratus tahun meninggal sejak. Dan kalaupun kita meninggal sekarang, kira-kira kalau usia 80 tahun, kira-kira mana yang lebih panjang lagi nanti? Kita menunggu kiamat di kubur nanti atau yang telah kita lewati di dunia? Yakinkah Bapak Ibu 100 tahun ke depan akan kiamat? Iya kan? Mana? Nah, kadang ada orang Bapak Ibu mementingkan kehidupan yang singkat ini, meninggalkan orientasi kehidupan di kubur sana, di alam barzah yang lebih panjang, bahkan ada lagi yang abadi di akhirat sana. Tapi kadang ada orang, ini makanya dunia ini disebut dunia, dana itu singkat, dekat, pendek. Tapi kadang ada orang melalaikan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhiratmu tapi jangan lupa duniamu. Jadi yang dipentingkan itu adalah akhirat, bukan dunia. Tapi sekarang orang balik, cari duniamu, jangan lupa akhiratmu. Ya kan? Ikan kadang dibalik, Pak, kalau ngomong-ngomongan. Padahal ayat itu berbunyi, cari akhiratmu, jangan lupa dunia. Tapi dalam obrolan sehari-hari, cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Nah, itu dibalik, kan beda maknanya, coba. Seharusnya akhirat yang menjadi orientasi utama. Karena itu yang lebih lama, abadi malah. Dunia itu sangat singkat, Bapak Ibu. Orang yang percaya dengan hari pembalasan itu tidak akan pernah mengeluh. Oke, saya banyak berdoa, tapi jangan pernah putus doa, Pak. Doa. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk merubah nasib itu, kalau kemudian tidak dikabulkan oleh Allah sesuai dengan harapan kita, di sana kita akan mendapatkan balasan dari doa yang kita lakukan. Di dalam hadis dikatakan, orang akan kaget, loh, balasan apa ini? Saya tidak pernah melakukan amalan ini. Malaikat akan berkata, itu doamu dulu yang selalu kau panjatkan di dunia. Tidak langsung dikabulkan oleh Allah, disimpan untuk akhirat. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa doa itu tidak pernah terbalas. Tidak ada doa yang tidak dibalas oleh Allah. Kecuali doa itu mengandung hal-hal yang buruk, dosa, atau mengandung ajaran usaha untuk memutus tali silaturahim. Selama doa itu baik, insya Allah dikabulkan. Tapi 3 macam bentuk pengabulan. Ada dikabulkan secara langsung sesuai dengan permintaan kita. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah, tapi dalam bentuk tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Bapak Ibu, mungkin pernah kita terhindar dari sesuatu yang buruk. Kita bingung, kenapa bisa? Itu mungkin pengaruh dari doa yang pernah kita panjatkan yang tidak dibalas oleh Allah sesuai dengan
harapan kita. Yang ketiga adalah disimpan untuk di akhirat. Ya kita mau 3 bentuk itu ada sama kita, tapi kalau Allah menghendaki lebih sayang kepada kita, Allah yang lebih tahu kondisi kita. Kemudian Bapak Ibu, orang yang bisa menghilangkan keluh kesah itu adalah adaul amanati wal wafa bil uhud. Orang yang menjaga amanahnya. Amanat di dalam ayat ini, amanah itu dalam bentuk jamak. Amanat berarti banyak amanah. Dan memenuhi janji. Amanah itu banyak Bapak Ibu. Iya, banyak. Ada amanah dari Allah. Ada amanah dari lingkungan. Ada amanah dari negara misalnya. Dan amanah dari orang per orang. Itu semua yang kita jaga. Amanah dari Allah banyak. Istri kita, anak-anak kita, semua itu adalah amanah. Amanah dari orang banyak. Satpam, keamanan kampung, termasuk ya banyak, imam, ketua masjid, itu semua amanah dari lingkungan kita. Dijaga, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Amanah orang per orang. Kadang kita nipu sesuatu, tolong sampaikan Pak ya kepada anak saya yang ada di sana. Begitu kita tanya anak kita, nak sampai ke kirimanmu? Sampai Pak, tapi berapa yang sampai? Kita kirim 1 juta, ada diskonnya. 700 yang sampai misalnya. Itu juga orang yang tidak menjaga amanah. Tapi sekarang itu Pak, kalau sistemnya begitu sekarang nggak ada lagi. Kadang dulu orang-orang Sulawesi itu Pak, orang-orang Sulawesi Pak, orang merantau ke sini, tahun-tahun 80-an. Itu biasanya kalau ada orang Sulawesi yang pulang ke Sulawesi itu, kadang ada temannya nitip barang ke Sulawesi. Pak, tolong untuk keluarga saya ya. Itu kan kadang nggak nyampe tapi kurang juga. Tapi kan orang yang mengirim dengan keluarganya kan lama baru ketemu tahunan kan. Dulu sampai aja Kak kiriman yang saya kirim lewat ini. Apa aja yang kau kirim ini? Ternyata diskon, ada diskonnya. Ya. Tapi sekarang kalau titipan seperti itu tidak bisa lagi di ini, karena belum sempat kiriman itu berangkat dari Samarinda, fotonya sudah sampai di Sulawesi. Tidak bisa lagi Pak. Ada mobil-mobil truk itu yang sering tidak bisa lagi Bapak Majid mengurangi kiriman-kiriman itu. Biasanya kita cungkil-cungkil apa isinya kiriman ini, ambil sedikit-sedikit. Tidak bisa Pak, karena sudah dipoto, sudah sampai fotonya duluan. Nah amanah yang tidak kelihatan itu Pak, yang tanggung jawab itu yang perlu kita jaga. Kemudian janji. Ya. Janji itu apa? Ya sering janji. Motor saya silakan carikan pembeli. Kalau laku saya kasih kamu 200.000 misalnya. Begitu laku enggak ada yang dikasih. Nah, itu orang ciri-ciri tidak menepati janji. Itu dilarang oleh agama. Dicela oleh agama. Orang yang tidak orang yang melanggar janji. Koar-koar, begitu belum terpilih, banyak sekali janjinya. Tapi begitu terpilih, nggak ada juga. Sudah. Nah ini gubernur sudah dilantik Bapak. Mungkin pilihan kita berbeda. Kita tagih nanti janjinya Pak Gubernur yang baru. Wali kota dengan periode yang baru. Ya, mudah-mudahan mereka menepati janjinya. Iya. Jadi orang yang suka tidak menjaga amanah itu Nabi mengatakan ayatul munafik salas. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Dusta kalau dia bicara, mengingkari janji, dan suka berkhianat terhadap amanah yang diembannya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, dipercepat, adalah orang yang menjaga kesaksian. Saksi itu apa Pak? Misalnya, saksi itu kan mereka yang hadir dalam satu kasus dan mengetahuinya. Ada masalah, kemudian tidak diminta polisi untuk menjadi saksi. Kita harus menunaikan itu Pak. Nah yang kadang yang fenomena kita di masyarakat itu Bapak Ibu, banyak orang yang tidak mau menjadi saksi. Ada kecelakaan Pak. Pernah saya melihat ada kecelakaan, ada orang kemudian tertimpa diinjak mobil atau ditabrak, di mana orang yang korban itu tergeletak di situ, tidak dia apa-apain. Saya bilang kenapa enggak ditolong itu? Susah Pak, kalau kita untuk itu Pak, nanti kita menjadi saksi. Kenapa kalau menjadi saksi? Kenapa kalau menjadi saksi? Wah repot Pak, kita tiap hari dipanggil, kejadiannya di Muara Badak.
Tapi kan polisinya di Tenggarong, kita mondar-mandir Tenggarong. Siapa yang mau membiayai kita ke sana? Saya meninggalkan pekerjaan saya. Jadi banyak orang yang tidak mau menjadi saksi. Padahal agama mengharuskan kita untuk menjadi saksi kalau mau betul-betul kita menyaksikan itu, hadir dalam kasus itu, melihat langsung. Karena bahaya Pak kalau kita tidak mau menjadi saksi. Kalau kemudian hakim menetapkan vonis kepada seseorang yang seharusnya tidak dipenjara, kemudian dipenjara, itu kan kezaliman. Gara-gara kita tidak menjadi saksi. Kenapa? Hakim tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Sekarang ini kan banyak saksi Pak yang dibuat-buat. Kita pernah melihat ada kasus di Jawa Barat itu, orang yang sudah lama meninggal terbongkar. Ternyata saksi-saksi yang pernah dipakai oleh itu, saksi-saksi palsu semua. Di Jawa Barat ada saksi palsu, di Sulawesi Selatan ada uang palsu. Oh, maaf. Jadi, apa? Maksud saya, jangan takut menjadi saksi. Karena saksi itu ketika sang hakim kemudian memvonis menetapkan keputusan yang zalim, pertanyaannya, tidakkah kita ikut berkontribusi di dalam keputusan yang zalim itu? Hakim tidak mendapatkan informasi yang valid karena kita tidak mau menjadi saksi. Orang lain yang menjadi saksi padahal dia tidak hadir dalam persoalan itu. Pertanyaannya, tidakkah kita menjadi ikut menyumbang kezaliman itu? Seharusnya orang itu tidak dipenjara, lalu kemudian dipenjara. Kemudian kemarin di majelis yang lain mengatakan, Pak, itu tadi saya akan mondar-mandir Pak ke Tenggarong misalnya, kalau di Tenggarong. Siapa yang biaya saya? Saya nggak bisa bekerja, saya harus cari nafkah untuk anak saya dan istri saya. Saya bilang, Bapak hadir pada saat kasus itu terjadi, kebetulan Kak kira-kira? Kebetulan nggak? Allah menghadirkan Bapak dalam kasus itu. Dan secara moral, Anda dipanggil untuk ikut menjadi saksi. Nah ini yang sering terjadi Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak seperti itu di sini. Tidak mau menjadi saksi. Dan kalau kita menjadi saksi Bapak Ibu, nah, kalau kita menjadi saksi harus betul-betul menceritakan apa adanya. Ai alladzina ya'tuna syahada indal qada bihaq, yaitu persaksian di depan hakim dengan benar. Wa yuhafizuna 'alaiha duna ziyada wala nuqsan. Dan menjaga kesaksian itu tanpa ada tambahan. Jangan ditambah-tambahi. Jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Waduna mujawalatil biqaribin aw ba'id. Jangan segan. Kalau kebetulan itu orang yang berperkara itu adalah orang dekat kita atau orang yang jauh, jangan ditambahinya. Jangan dikurangi informasinya. Betul-betul apa adanya. Aw rafi'in aw wadi. Karena dia orang pejabat tinggi, segan kita memberikan kesaksian yang sebenarnya. Atau dia orang rendah di masyarakat. Sehingga kita kemudian wala yaktumunaha wala yughayyirunaha. Ia tidak menyembunyikan informasi dan juga tidak merubah informasi itu. Itu tugasnya saksi. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, al-hufazu ala salatil kamilah. Menjaga kesempurnaan salat. Bapak Ibu, betapa pentingnya salat. Dari 10 yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, yang dikecualikan tidak akan berkeluh kesah, tidak akan pelit, tidak akan seke. Itu salat disebutkan 2 kali. Nomor 1 dan nomor 10. Itu menandakan betapa pentingnya yang namanya salat ini Bapak Ibu. Kita menjaga salat kita, walladzina yuhafizuna ala mawaqitis salat, menjaga waktu-waktunya, sekali lagi Bapak Ibu, wakadiha dan sebagainya. Bapak Ibu mau cerita sedikit. Saya pernah mampir, ini baru dalam minggu kemarin, mampir ke sebuah masjid. Ada masjid Jalan Poros, karena saya mengajar di pondok, saya mampirlah di masjid itu salat. Jamaah sudah selesai, ada orang masbuk. Lalu kemudian saya ikut dengan orang yang masbuk tadi. Saya Allahu Akbar, baru saya tepuk pundaknya sebagai isyarat bahwa saya ikut dengan salatnya. Begitu sujud, ya Allah,
kelihatan bokongnya. Pakai celana kan. Ini kan celana sekarang modelnya kan model dangkal itu ya. Jadi begitu orang ini, wah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Bapak-bapak kalau kelihatan bokong itu kan sudah kelihatan aurat. Kalau aurat itu kan apa? Antara pusat sama, kalau laki-laki ya, sama lutut. Ini bokong yang kelihatan, sungai yang gelap lagi. Hitam lagi. Nah, akhirnya saya kemudian mufarakah. Karena dalam ketentuan fikih kita, kalau kita sudah melihat imam itu sudah batal, sudah kelihatan auratnya, segera kita mufarakah. Kita keluar dari, jangan ikut dari dia. Tapi dalam hati saya bilang, mungkin orang ini akan bertanya, kenapa tadi orang ini di belakang saya, tepuk pundak saya ikut, kok tiba-tiba kemudian saya maju di sampingnya, jadi saya bukan lagi di belakangnya, tapi saya maju di depan, di sampingnya. Hanya sejajar salatnya. Artinya Bapak Ibu, kalau salah satu bentuk menjaga salat kita itu adalah menjaga pakaian kita. Ya, kalaupun kemudian kita pakai baju pendek dan sebagainya, pakai celana jeans dan sebagainya, tapi usahakan kita membawa baju ketika kita mau sholat kita ganti. Ibu, bapak kita tidak menyadari Pak, tapi orang yang belakang melihat ketika kemudian ruku, sujud apa lagi, wah kelihatan. Nah ini kan perlu kita jaga, bukan cuma wudhunya dan sebagainya, ini semua mempengaruhi pelaksanaan sholat kita. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menjaga. Sampai jam berapa ini Pak? Udah selesai. Kenapa tidak ada kode? Wah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Kita bisa menghindari penyakit keluh kesah itu. Jangan suka mengeluh. Percayalah bahwa selama kita konsisten dengan ajaran agama kita, insya Allah kita akan bahagia di sana. Amin. Sebentar lagi kita akan puasa. Mudah-mudahan kita semua sehat menjalankan ibadah puasa kita. Bapak Ibu, terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm khaira ma fihi wa khaira ma ba'da. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah